3 kali ini game yang menentukan Twisted apakah akan semakin ketertinggalan jauh dari segi poin atau at least mereka bisa nyuri 1 poin dulu, nahan match point dari APG dan 2-1. Ini dia sama kayak kemarin. udah biasa dia bawa teleport. Iya. Kongming Hailang. Enak banget sih kalau Kongming teleport ya, menjadi executioner bisa nge-pressure semua lane. Yes, dan kita bakal lihat aja untuk game yang ketiga, apakah APG masih bisa ditahan oleh Twisted Mind atau 3-0 Israel. Betul. Kita akan lihat seperti apa perjuangan dari Twisted Mind, sejauh apa perjuangan mereka untuk sampai ke titik knockout ini. Apakah perlawanan mereka melawan OG kemarin akan sia-sia atau Alpha Gaming akan membuat ditaklukkan oleh mereka? Ya, kita akan lihat aja ya hasilnya. Ini ada Keep On, teman-teman, yang bisa kalian tukar menjadi experience kali 1000 dari Honor Pass yang nantinya akan bisa diubah jadi Mysterious Gift Box. Dan juga ada Limbo gratis outfit ya buat kalian, yang dimana kalian bisa ikutin juga eventnya dari sana. Dan oh my god, Hailang lemah banget. Kongming tuh jelek banget. Kongming tuh jelek banget buat di awal JD game juga. tapi JD mendapatkan 1 lagi kill. Masih bisa di-trade karena masih ada rolling rate 0,01 detik, Miska. Betul. Dan Alpha Gaming, mereka masih tetap melawan upaya clearing wave terlebih dahulu. Karena ini masih jadi game early banget ya. Dan udah ada kill dan lagi pressure is on menuju ke tim Alpha Gaming. Kill yang kedua untuk kedua tim dijemput lah sama mereka. Ini masih panjang gamenya bro, masih panjang ini. Kongming teleport tuh kemarin udah sempet dipakai juga kan. Dan kalau misalnya lo main Kongming teleport mungkin menang di map awareness-nya, tapi lu kalau misalkan tim fight kayaknya agak susah sih karena nggak ada modal flash tambahan sebagai escape tool atau sebagai in-out combat common skill. Yap, apalagi lawannya di sini hero early game semua ya. Ngambil ke arah Augran, ngambil ke arah Sakir, dan Yang Chen Sakir combo aja udah bisa sustain banget. Dan sekarang pressure lagi ke arah farm lane. JD dibantu habis-habisan. Sedangkan kalau bisa kita ngomongin dari segi City Boy, dia ngebawa Dolia, hero yang lemah banget early game-nya. Map control, vision akan menjadi kelemahan dari Twisted Minds. Dan sekarang masih ada cobaan dari Alpha Gaming, selalu mencuri ya ke arah jungle dari seorang Hailang. Oh, langsung dash ke depan, tampak kesesat, langsung ditumbangkan lagi. Lihat ya, bisa Nighty mencabik-cabik backline dari Alpha Gaming. Gila, masuknya itu bagus banget. Mereka semua ngumpul, kena King's Blade akhir, terus langsung di finish pakai Hailang ya. Dia punya ultimate. Karena memang damage konstannya semuanya masuk dari tim Twisted Mind, juga udah berlima juga dia di area mid lane. Jadi nggak kalah kuat gitu atas tim Alpha Gaming. Dan tadi udah sempat ada body block juga yang seharusnya dilakukan sama support atau Saber di sini dari tim Alpha Gaming, tapi nggak dilakukan karena dia tahu ada Cutter of Soul. Tadi udah sempat ngelakuin beberapa heal ke dirinya sendiri. Jadi nggak perlu gue selamatin juga di sana akhirnya. Dan ini masih butuh late game sih. Kayak JD tuh hero late game. Tapi emang lebih banyak dari tim Twisted Mind gak sih late game-nya. Mereka bawa Kongming, mereka bawa Sheng juga di sana, Lady Sun ya. Dibandingkan dari mid laner kayak macam Lady Zhen yang lebih ke team fight di awal dan juga sebagai hero stopper utility. Menurut gue Twisted Mind di sini lebih menjanjikan late game-nya. Betul, masih coba ke pressure lagi di early game. Dan emang ini advantage yang dimiliki oleh Alpha Gaming ya. Early game yang kuat, rotation yang cepat. Dan sekarang udah ada suatu meteor dibuat oleh seorang JD, physical penetration tambahan, dan juga bahkan ada satu buah Eternity Blade yang OTW dibuat oleh seorang Shanks. Dia mengincar karena critical damage-nya, poking momentum juga. Karena emang dari segi laning phase di sini Shanks ini sulit banget melawan Long, melawan Sakir. Gak bisa segampang itu, dan bahkan dia harus ngeluarin ultimate shell buat blast hit. Saking susahnya untuk ngedapetin wave management dari laning phase. Bagus banget itu si Lady Sun-nya, dia ngecek bassnya pakai rolling rate. Ya kalau misalkan movement speed tambahannya itu ada, berarti kan ada orang di sana. Yap. Gelo. Dan Genius. kita akan lihat di area atas sekarang clash lainnya ada 3 player sekaligus. Hailang bisa pindah sih ke lane bawah atau bahkan ke lane area mid ya. Di sana udah mulai datang, Arcane Assault dibuka sebagai satu modal utama untuk melawan poking abilities. Dan ini dia di area mid udah mulai para ketemu semua Ruki. Betul. Karena pertama udah keluar kali ini, membuka jalan ke arah Overlord dan juga Tyrant. Tampaknya seorang Clean, terdesak ke depan. Arul Blade connect juga, tapi lihat damage terlalu sakit. Arul Blade connect lagi, Eye of Origin. Connect ke arah seorang Clean tumbang. Untuk pertama kali di game ini. Dan tampaknya Naik dia akan membantu ke arah Azure Golem untuk mendapatkan early momentum ke arah seorang Shanks. Tapi ternyata boostingnya dari Alpha Game terlalu kuat.
mid lane dikontrol dan bahkan Crimson akan menjadi incaran seorang Yulong. Yulong jangan mencuri Yulong. Ya sulit sih, ini bawahnya juga bakalan dilepas. Udah ada Augran juga yang nahan mereka di bagian pit dari Crimson Golem. Dan sekarang ada satu Tyrant pertama di dalam game yang free masuk ke Alpha Game. Pressure-nya udah mulai kebalik saat ini bro. Karena perkara perang di area mid lane tadi sih jadi modal utama, dan ada satu Secretary Blessing. Ada flash yang sebenarnya belum dipencet sama Xiang, dan body block yang sangat baik sekali dari Sakir. Memberikan heal menuju ke Xiang, dan Xiang itu ultimate-nya nggak lama juga kok kalau misalkan dia udah jadi Ace of Torment ya. Jadi kayak masih bisa bertahan di lane, dia nggak bakal pulang sih. Ini hero-hero minim pulang semua sih menurut gue dari Alpha Gaming ya. Downpour nyelamatin, State of Origin nyelamatin, Conductor of Soul dan Percepis nyelamatin ya kan. Terus juga peran Saber di sini sebagai healer juga yang walaupun emang nggak sebrutal kayak hero-hero lainnya ya, tapi kan lumayan aja gitu buat bikin mereka nggak pulang bro. Betul. Pressure tetap terjadi tampaknya di daerah mid lane kali Yulong nggak mau melepaskan control. Terus mapnya harus lebih ke depan, berani banget dari seorang Clean tampaknya, tapi Clean langsung dicabik-cabik. Ocean of Tears dan juga tampaknya destruktif dan connect, lihat seorang Nighty di belakang mencabik-cabik, tapi Xiang masuk sedikit tapi langsung mendapat satu orang Clean. JD flash out, bagus banget, tapi tampaknya Sings masih bisa bertahan. Ya itu resiko yang lumayan tinggi sih sebenarnya, cuman karena memang dia ada infinite fastness, jadinya dia flash ke depan tuh berani-berani aja, dan itu adalah bonus kalau misalkan emang dia dapetin kill. Tapi ini udah terlalu jauh. Map control yang dipunya sama tim Alpha Gaming kali ini udah mulai 100%. Ini mirip-mirip kayak game sebelumnya. Ini baru masuk menit ke-6 by the way. Death Relapse dibuka, begitu juga Path of Passing. Dan kita lihat area mid lane dari Twisted Mind akan diikhlaskan kembali. Ya betul, kontrol gila-gilaan dari Alpha Gaming again. Tapi JD ini orang emang striker kalau misalnya berat di sepak bola teman-teman. Ini mainnya galak banget. Gak ada chance buat mereka bisa mundur kali ini. Dan bahkan Alpha Gaming mereka terus memukul mundur seorang Hailang. Gak dikasih celah untuk masuk sama sekali. Dan tampaknya mid lane masih ada cobaan dari Twisted Minds. Mereka mencoba untuk mencari chance lagi, mencari gap dalam segi team fight. Dan ada Overlord yang menjadi incaran mereka, Fiska. Iya, itu dia. Dan kayaknya ini jadi game yang berat lagi dan lagi dari tim Twisted Mind. Yang dimana mereka berada di area satu Overlord yang hanya jadi alternatif objektif aja, teman-teman. Dan jujur ini nggak terlalu banyak keuntungan sih kalau misalkan kalian dapat Overlord di menit awal ya. Karena justru itu kadang akan membantu tim Alpha Gaming. Clear wave yang dipunya sama Overlord itu emang jauh lebih cepat dan lebih sakit. Tapi justru kadang ada beberapa keunggulan dengan hal itu, dan bahkan ada satu knock up City Boy berhasil taken down. Saber dengan Murberry's power ya berhasil men-take down satu orang City Boy. Wah ini gila banget sih, pressure gila dari Alpha Gaming. Gak ada satu lane pun yang dilepas, dan JD udah kaya banget. Shadow Reaper dan juga Flash masih ada di Strong Shanks yang ngebuat dia menjadi senjata utama dari Twisted Minds. Cuman Radiance pun diambil oleh City Boy. City Boy bertumbang terus ya, karena emang gak ada front line dari tim Twisted Minds. Dan sekarang ada Winslice ke depan. Oh, Flaming Palm in hands. Dibalik dengan satu buah winning strategi, tapi dia masih terlalu sakit. Nighty flanking momentum karena belakang masih bisa bertahan juga. Ternyata dia masih terlalu sakit. Secondary Blessing mencoba untuk size ke depan, tapi Rampage untuk seorang Yulong. Dan bahkan di sana Xiang yang mencoba untuk flank juga mendapatkan 3, tapi tidak ada yang tumbang juga. Twisted Minds, mereka harus bisa merapihkan tim fight karena this is not the Twisted that I know. Twisted Mind, mereka kehilangan inner tower saat ini. Dan bahkan Alpha Gaming, mereka masih mendapatkan 100% guarantee winning di bagian menit 10 ke bawah. Dan kalau misalkan next Tyrant yang masih jadi di tangan dari tim Alpha Gaming, kemungkinan besar menit 10-nya sih Shadow Tyrant milik mereka juga. Betul. Sampai saat ini inner tower nggak ada jawaban bro dari tim Twisted Mind. Mereka masih bisa nelen semuanya. Hailang dari segi itemisasi juga bukan item yang ngeburst banget. Susah sih. Karena emang kalau bisa kita ngomongin dari segi dunia, ketika dia udah masuk ke team fight, damage dari musuh udah terlalu sakit. Dan masih ada satu bom mobil powers dari seorang Saber yang bisa nge-knock up dia. Momentum buat dia ngelakuin damage itu dikit banget time-nya. Jadi nggak ada gap juga buat Twist. Beda sama mungkin Yulong di game sebelumnya. Nggak banyak hero stopper juga dari tim Twist di game sebelumnya yang bisa ngeberhentiin dunia. Tapi sekarang di sini banyak banget yang bisa ngehentiin seorang Dun dari Clean. Bener. Karena Clean di sini hero stoppernya ada Lady Jen, bahkan JD di sana juga bukan killable players buat Dun. Wow, 90, what a desperate move. Tapi ini adalah salah satu
cara ya biar mereka bisa menangin lane at least satu lah. 14, Ada Pak. outer tower di bagian atas yang bisa mereka push. Perbedaan Nether sudah masuk menuju ke bagian 6 ribuan something. Namun dari tim Alpha Gaming mereka akan melakukan push akhir, mereka mungkin menuju ke bagian high ground tower milik tim Twisted Mind. Lagi dan lagi nice. Radiance dibuka dan Highland berhasil di taken down. Dengan banyaknya kunang-kunang yang ada yang di spawn oleh Saber, mereka berhasil mendapatkan kill kembali. Betul, tapi mereka coba melakukan last base defense kali ini. Crystal masih bisa dijaga. Dan lihat pergerakan Nighty, dia kabur, dia nggak mau engage lagi. Muter sejauh itu, dan kayaknya dia mau coba untuk ke cut lane juga. Ke arah lane bawah, atau bahkan memegang ke arah boost dari Tyre. Dan patch out dari seorang JD. Tiba-tiba di depan. Ibarat striker di depan gawang, JD langsung membakar karena beralising the house. Sekarang juga ke arah seorang Dolly dari seorang City Boy. City Boy tumbang, masih ingin lebih. Alpha Gaming, 5 monster digabung menjadi satu. Apa ini? Top 8 matches cepat kah? Coba buat keluar dengan satu Unluring Blade, tapi udah ada Secret Dimension dijalankan dan sangat singkat sekali. Nyawa dari seorang Nighty di sana. Ada zoning out yang dibuka oleh Augran dan Crystal dihancurkan. Welcome to the match point dari Alpha Gaming. 3-0 is real.